Pernahkah kamu ngerasa hidupmu berubah atau keputusanmu itu berubah setelah kamu melihat berita? Atau pernahkah kamu memiliki sebuah perasaan yang tenang, damai, nyaman setelah kamu melihat berita? Aku sudah tahu jawabannya pasti tidak pernah. Jarang sekali orang yang setelah baca berita, terutama berita di internet, berita yang ada di surat kabar, berita di TV, itu kemudian dia mengubah hidupnya atau membuat keputusan yang cukup berbeda dibandingkan dulu. Dan soal rasa nyaman atau rasa tenang setelah melihat berita, mengkonsumsi berita, itu sangat jarang kita alami. Ya itu memang realitanya dengan berita zaman sekarang. Sebenarnya berita itu dari dulu memang kayak gitu sih. Cuman sekarang semakin masif, semakin cepat. Jadi kayak semakin banyak kita mengkonsumsi sebuah informasi. Oke, anyway, kita jalan pagi sekarang kesiangan. Bukan lagi kesiangan, memang ini udah ditujukan untuk jalan pagi siang hari gitu ya. Jadi sekarang kita lakukan ritual Caminante terlebih dahulu ya. Ritual Caminante adalah ritual dalam melihat jam sekarang. Sekarang pukul, bentar berapa ini? Kono. Oh ya ini. Sekarang pukul 14.07, kelihatan nggak ini? Dan 6 Februari 2026, hari Jumat. Selamat hari Jumat, selamat berakhir pekan. Dan kenapa aku jalan pagi kali ini siang ya? Sebelum kita membahas tentang berita, ada kambing. Sebelum kita membahas berita, aku mau cerita tentang kenapa aku jalan pagi kali ini lebih siang. Kalau kamu tinggal di area Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, semalam ada gempa bumi yang besar banget. Sekitar bukan semalam sih, dini hari. Jam 1-an lah, 1 dini hari. Dan ya, gempanya itu seperti gempa yang kurasakan ketika gempa Jogja 2006 yang lalu. Jadi kayak 20 tahun yang lalu aku merasakan hal yang serupa. Dan kenceng banget, bener-bener kenceng. Tapi gempa yang semalam itu kayak cuman, wow, lingkungannya. Gempa yang semalam, aku dono neng kali. Oh. Oke, orang mangkat nih. Oh, Bali. Oke. Jadi kayak semalam gempa kenceng banget. Jam 1-an. Karena aku punya semacam trauma ya dengan gempa itu. Jadi mau tidur lagi tuh nggak tenang sama sekali. Punya tidur itu nggak tenang. Ya akhirnya bisa sih tidur, cuma sekitar jam 3-an gitu. Karena memang gempanya kencang banget. Cuman dia itu lebih nggak lama gitu loh. Kalau gempa yang 2006 di Jogja itu kan lama banget itu. Kalau ini nggak. Oh, nggak ada Andi. Jadi apa hubungannya dengan kemudian tidak jalan pagi adalah karena karena kurang tidur. Akhirnya paginya itu pusing, kurang tidur. Jadi kayak mau jalan pagi itu agak malas, jujur aja. Agak malas. Terus kemudian ya sekarang kita tetap jalan kaki, tetap berolahraga meskipun nggak olahraga pagi, tapi aku udah komitmen untuk tetap jalan selama lebih, sekarang udah 28 hari ya, dan targetku 1000 hari. Jadi kalau pasti akan ada kejadian-kejadian kayak gini, kayak bener-bener nggak di luar ekspektasi gitu ya. Anyway, langsung aja kita ngomongin tentang berita tadi ya. BTW, tadi kan itu kampung ya, terus kemudian ini ada kayak pagar pembatas. Pagar pembatas untuk apa? Untuk menghalau banjir.
karena di situ udah ada apa, kali. Ntar aku akan tunjukkan kalinya terlebih dahulu ya. Aku akan tunjukkan kalinya. Kalau pagi hari mungkin kita nggak kepikiran ke sini. Dan kalinya banjir. Biasanya kalau misalnya kalinya surut itu, di situ masih ada dataran gitu loh. Anyway, begitulah. Kali ini kita mengambil rute kampung. Dan kalau kamu kemarin mengikuti perjalananku jalan pagi kemarin, kamu pasti tahulah kalau kemarin kita melewati rute yang ini juga, rute yang ini. Dan kita keluar kemudian sampai di jalan raya. Tapi kali ini aku tidak akan sampai ke jalan raya, mungkin akan balik kembali lagi gitu loh. Akan balik karena aku pikir kalau kemarin aku lihat videonya kemarin ketika di jalan raya itu berisik banget gitu loh, kayak lalu lalang, dan aku sendiri juga nggak konsen untuk berbicara, nggak konsen untuk ngomong karena lalu lalang ada diklakson juga sama kendaraan. Ya emang nggak ideal sih kalau ngevlog sambil di jalan gede gitu ya. Oke, sekarang kita akan berbicara soal berita tadi, karena ini ada cerita yang menarik juga dari pengalamanku yang belum lama juga. Sebelumnya kita lewatin kuburan terlebih dahulu, dan di sampingnya udah ada, ini kelihatan kan sungainya tuh, sungainya kenceng. Kita akan berbicara soal berita. Jadi beberapa hari yang lalu ada teman cukup deket lah, teman cukup deket yang ya bisa dibilang minat kita itu sama itu dalam soal musik gitu ya. Dan dia memang salah satu penulis lagu, dan sekarang adalah orang yang berkarir sepertinya kayak punya grup itu loh, grup untuk membuat seperti musik-musik pop Jawa yang lagi ngehits itu. Itu sedikit aku ceritakan tentang latar belakang temanku itu ya. Nah kemarin dia tuh mampir ke rumahku. Awalnya itu cuman pengen cerita soal musiknya itu, soal dia mencari apa, feedback, karena mungkin dipandang aku ngerti soal gituan gitu lah, soal feedback tentang musiknya. Tapi ya seperti obrolan cowok pada umumnya, setelah lebih dari jam 10 obrolannya sampai ke ngalor ngidul gitu, sampai berbicara soal ya yang lagi ngetren akhir-akhir ini, yaitu yang lagi topik trending topik. Sampah Epstein file atau file Epstein. Dan bisa dibilang temanku ini adalah orang yang sangat pencinta informasi yang teori konspirasi adik gitu loh. Bener-bener apa yang dia ikuti itu hal-hal kayak gitu loh. Mulai dari ya dia memang ada kesukaan dengan musik SID, jadi nggak heran kalau dia ngikutin jaring juga. Oke, jalan-jalan. Mangga. Dia ngikutin jaring, dan kamu tau lah jaring tuh sevokal apa tentang COVID, tentang teori konspirasi, tentang Epstein file. Jadinya kayak, apalagi dia juga ngikutin Dharma Pongrekun, ya udah satu paket lah ya. BTW nggak jadi. Tadi aku mau ngomong kalau misalnya suara kakiku tuh
kayak keseret-seret gitu. Ini karena bawahnya ini apa, bebatuan, tapi gak apa-apa, kayaknya udah nggak lagi, udah nih, jalannya udah oke. Nah, yang jadi problemku adalah temanku ini selalu membaca berita yang seperti itu, dan dia percaya dengan seperti teori konspirasi kayak gitu. Dan puncaknya adalah ketika dia berbicara soal The Great Reset tahun 2030 yang mengatakan bahwa nanti listrik mati, kemudian internet mati. Dan kemudian aku mengatakan gini lah, alah lihat, namanya Fahad ya gitu ya, anyway, alah kayak gitu nggak akan mungkin terjadi gitu loh. Maksudnya kalaupun terjadi, banyak orang yang mengalami. Aku bersikap realistis saja kayak gitu loh. Maksudnya aku juga memberi hiburan pada dirinya, bahwa memberikan semacam nilai positif atau kabar positif lah, agar tidak terlalu negatif. Tapi dia mengatakan, ya kamu enak, kamu nggak punya anak gitu loh. Mbah, jalan-jalan G, terus G bah terus dia mengatakan kayak gitu. Aku pikir tuh kayak dia tuh cerita tentang teori konspirasi itu hanya just for fun gitu loh, hanya untuk omongan bodoh gitu loh maksudnya. Tapi dia sampai bilang gitu, berarti kekhawatiran dia tuh bener-bener dia rasakan, bener-bener dia pikirkan gitu loh. Bener-bener dia pikirkan kekhawatiran dia. Bentar, ada kereta. Kekhawatiran dia benar-benar dia pikirkan sampai dia bingung kalau besok listriknya mati, kemudian bagaimana dia mencari pekerjaan. Dan pokoknya gini lah, pokoknya ini berdasarkan dari satu case temanku aja ya. Dia tipikal orang yang kalau lihat berita itu selalu kayak kerasanya tidak tenang hidupnya gitu loh. Kayak selalu berpikir bahwa dunia ini udah kayak di akhir zaman. Ya, kita nggak usah berbicara soal agama ya gitu ya. Kayak dunia ini semua jahat gitu. Dunia ini udah konspirasi penuh dengan elit global. Aku nggak tahu ya akhirnya gimana. Tapi aku sendiri jujur nggak begitu mengikuti tentang teori konspirasi itu. Aku juga nggak lihat berita. Aku mengurangi berita, bukan nggak lihat berita. Aku benar-benar mengurangi berita. Tapi apa yang aku konsumsi itu justru banyak yang membuat diriku lebih baik. Aku mengubah diriku dengan apa yang aku konsumsi gitu loh. Sedangkan berita-berita seperti itu, aku juga dulu sering merasa bahwa itu hanya membuat aku deg-degan, membuat aku kayak nggak tenang, membuat aku merasa panik, membuat aku merasa apa ya, buat apa sih hidup ini? Kurang lebih seperti itu. Kayak narasi Indonesia bubar. Wow, bentar. Beautiful. Narasi Indonesia bubar, kemudian apalagi narasi perang dunia. Oke, mungkin itu memang terjadi. Mungkin itu akan terjadi kalau kita ngikutin berita geopolitik. Tapi jadi seolah-olah kita itu enggak mengimbangi itu dengan berita yang positif atau informasi yang positif. Sesimpel gini aja deh. Barusan kita lihat sebuah sungai yang indah sekali. Suatu yang bisa kita apresiasi, suatu yang kita bisa nikmati, suatu yang memberikan kita harapan bahwa dunia ini baik-baik saja, masih ada hal kecil yang bisa kita nikmati. Kalau kita terus-terusan selalu dipenuhi berita-berita seperti itu, berita-berita yang
sifatnya tanpa kurasi, hanya hanya apa ya istilahnya, breaking news terus-terusan, itu semua seolah jadi dunia jahat. Nah, apa yang terjadi, aku melihat temanku itu kayak, ini berdasarkan apa yang aku alami ya, jadi kayak paranoid sendiri gitu loh. Memang ada banyak sekali ya penelitian yang aku baca juga, kalau semakin kita melihat berita-berita seperti itu, kita jadi makin paranoid. Kita jadi merasa bahwa semua orang itu jahat. Kita menjadi merasa semua orang yang ada di dunia itu memiliki niat jahat pada diri kita. Itu kan paranoid, sangat paranoid. Tapi kalau kita mau mengambil atau memilih apa yang kita lihat, mengurangi berita-berita yang seperti itu, yang cepat kayak gitu, kita akan mulai mengapresiasi dunia dan kita melihat bahwa oh ternyata masih banyak orang baik di dunia ya. Seperti contoh gini lah, banyak sekali narasi orang-orang, aku pernah cerita ini berulang kali, kalau orang Madura itu keras-keras, orang Madura itu yang gitu-gitu. Tapi setelah aku datang ke tempat itu nggak terjadi gitu loh. Setelah aku datang ke Madura sendiri, aku bertemu dengan orang-orang yang baik ya. Halo. Setelah aku bertemu dengan orang-orang Madura, mereka nggak sejahat yang ada di media gitu, nggak sekeras yang ada di media, justru malah mereka sopan banget. Mungkin yang ku temui kebetulan pas sopan, tapi aku percaya bahwa ini membuktikan bahwa nggak semua orang kayak gitu, tapi seolah kayak di media, di berita, kayak stereotip itu bener-bener ada gitu loh. Dan itu yang terjadi di media-media juga, seolah-olah kayak semua hal sekarang menuju kehancuran. Semua berita politik menunjukkan ketidakbecusan pemerintah. Ini pertanyaannya adalah, apakah pemerintah yang nggak kompeten atau pemerintah yang memang jahat? Jadi seolah-olah ada dua skenario itu loh. Tapi aku percaya bahwa nggak mungkin juga semua orang yang ada di pemerintah itu jahat. Pasti ada yang baik. Tapi kenapa kita tidak pernah mengapresiasi hal yang seperti itu? Oke, kritik itu fine gitu ya. Tapi sekali lagi ya, banyak tapi juga. Kenapa berita yang buruk itu justru lebih cepat menyebar di media? Ya karena itu sifat dari media juga sih. Oke, kita udah sampai di sini dan di situ udah jalan raya ya. Kita akan balik lagi. Oke. Akan balik lagi. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi, melanjutkan. Sehingga ya itulah dampak dari konsumsi media yang tidak berimbang, apalagi media di zaman sekarang. Internet terpanas, internet yang serba cepat. Enggak. Dan sampai mana tadi? Karena ini memang ada sejarahnya juga dengan media. Tapi bentar, aku mau ngomongin tentang temanku tadi ya. Sangat disayangkan kenapa temanku itu terlalu jadinya hidup penuh dengan ketakutan. Apalagi aku melihat kenapa dia ketakutan, karena dia sendiri sampai bilang, kamu enak nggak punya anak. Berarti kan itu berita-berita itu udah sampai di alam bawah sadar dia bahwa this is real, ini ada sesuatu yang nyata gitu ya. Dan itu cukup disayangkan ya, kenapa berita seperti itu bisa mempengaruhi dirinya. Dan kenapa dia mengambil informasi yang justru membuat dia takut, bukan mengambil informasi yang membuat bagaimana dia menjadi seorang musisi yang terkenal, musisi yang hebat gitu ya. Malah justru berita-berita yang seperti itu yang dikonsumsi gitu. Tadi aku sendiri ya?
Oh iya bener, kita balik lagi. Tapi nggak apa-apa, kesasar juga nggak apa-apa sih. Nah, kembali lagi pada pertanyaanku tadi, kenapa berita-berita itu bisa mempengaruhi dirinya? Kenapa dia nggak mencari informasi yang bisa mengubah dirinya menjadi seorang musisi yang hebat? Dan kapan terakhir kali kita mengkonsumsi sebuah berita? Ini pertanyaan untuk dirimu juga ya, bukan buat temanku. Kapan terakhir kali kita mengkonsumsi berita dan kita berubah karena berita tersebut? Tidak pernah sama sekali. Ya karena memang sifat dari berita itu seperti itu. Ini ada sejarahnya panjang banget. Karena dulu ketika ribuan tahun yang lalu, kita berbicara sejarah dulu ya, ke belakang ya. Dulu berita itu hanya disebarkan melalui kayak desas-desus, dan yang ini zaman ribuan tahun yang lalu, zaman kerajaan itu pokoknya. Lewat desas-desus dan lewat kayak orasi gitu ya. Kayak ada orang yang di pemerintahan, di kerajaan yang menyebarkan. Biasanya sifatnya yang positif atau sifatnya kayak aturan baru, pemberlakuan pajak baru, kemudian kayak apalagi ya, mungkin ada ancaman perang atau gimana gitu ya. Nah kemudian di abad ke-14 ke-15 muncullah teknologi mesin cetak gitu ya. Muncullah teknologi mesin cetak yang membuat informasi itu sekarang bisa dikuasai oleh orang-orang, tidak hanya tersentralisasi. Kalau tadi kan biasanya cuma desas-desus dan itu pun juga jadinya beritanya nggak akurat gitu ya. Dan yang kedua melalui informasi dari sentral dari kerajaan gitu ya, melalui mungkin juru bicara atau apa. Kemudian ketika mesin cetak, muncullah orang-orang yang mulai menuliskan opininya, mulai menuliskan hal-hal yang sifatnya itu pandangan pribadi. Dan yang harus kamu tahu, kekacauan, berita palsu, fake news, hoax itu udah terjadi sejak zaman cetak itu. Ketika orang-orang udah bisa menulis ceritanya sendiri, menulis beritanya sendiri, itu benar-benar apa ya, kacau, chaos banget lah. Ada dulu yang terkenal tuh kayaknya yang cerita Martin Luther, yang dia itu, korek me if I'm wrong, itu mengkoreksi gereja Katolik. Aku nggak tahu detailnya gimana, tapi pada intinya si Martin Luther ini nggak bisa dibunuh, nggak bisa dihilangkan karena pengikutnya udah banyak, dan itu menyebar lewat tulisannya, lewat cetakan, jadi cetak oleh dirinya gitu ya. Itu udah mulai semua orang mengkonsumsi tulisan gitu ya. Semua orang terdidik ya memang, tapi banyak juga fake news, banyak juga berita-berita bohong, dan ini emang udah terjadi sejak zaman dulu gitu loh. Memang udah terjadi sejak zaman dulu. Dan keliling-keliling. Nggih. Pripun? Namung duki rel nih kok. Nggih. Boten kula jambu kok. Napa enten KKN? Oh, Babang Sari. Oh, nggih. Terus kemudian itu zaman cetak ya. Kemudian zaman TV dan radio di awal 1900-an, itu berarti abad 20 ya. Awal abad 20. Ya, awal abad 20. TV dan radio itu mulai beredar. Tapi yang harus digarisbawahi di sini adalah orang yang bisa memiliki TV dan radio itu hanya orang-orang kaya raya, hanya perusahaan-perusahaan besar. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh orang pribadi.
Kayak kita mau punya TV kan nggak bisa, nggak mungkin gitu kan. Jadi itu kembali lagi ke sentralisasi, informasi jadi sentralisasi. Makanya kalau kamu generasi milenial seperti diriku, kamu pasti dulu nggak akan pernah merasakan kayak apa ya, kecemasan berlebih ketika melihat berita. Kita melihat berita oke, tapi kayak beritanya itu jadi semua sama gitu loh. Kita melihat TV, kita dengar radio, semua berita itu sama. Karena itu memang sifatnya sentralisasi, tidak lagi terpolarisasi. Ini kembali lagi. Jadi orang-orang tuh mulai meninggalkan informasi yang cetak tadi, kemudian karena ada teknologi baru, akhirnya kembali lagi tersentralisasi. Kayak halnya ketika zaman kerajaan kan itu cuman melalui sumber dari raja, juru bicara gitu yang ngomong di depan umum. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh kerajaan. Sama halnya dengan ketika zaman TV, zaman radio, hanya bisa dilakukan oleh perusahaan besar. Oke? Nah, hampir seabad kemudian, bukan setahun ya, atau sekitar 50, 60 tahun, 70 tahun gitu ya. Pertama kali internet itu tahun 83, kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Ketika mulai muncul internet, mulai kembali lagi semua orang menulis beritanya masing-masing, mulai menulis tentang opininya masing-masing. Halo Kang. Yo. Lu nanti. Oh iya, oke. Mulai menulis opininya masing-masing. Itu internet ya. Tapi itu juga belum masif. Nah, mulai masif sekarang adalah sosial media. Dan raja media, koran yang dulu itu mereka memiliki jurnalis hebat, TV yang memiliki jurnalis hebat, mereka sekarang harus bersaing dengan para blogger, mereka harus bersaing dengan selebgram, mereka harus bersaing dengan seleb tweet yang bisa memberikan informasi yang lebih cepat gitu loh. Sedangkan kalau jurnalis itu nggak bisa disuruh berpikir, disuruh menulis secara cepat, disuruh menyampaikan sebuah informasi dengan cepat, harus perlu dengan riset mendalam. Nah, akhirnya perusahaan-perusahaan besar tadi kayak Kompas, CNN, siapa lagi ya gitu ya, itu mulai meng-hire jurnalis yang bisa dibilang yang penting asal clickbait dan viral aja. Makanya kamu sering lihat kan berita-berita nasional, mereka itu cuma mengutip dari Instagram, mereka cuma mengutip dari cuitan apa di Twitter. Jadi kayak sifatnya yang begitu cepat gitu. Jadi kayak sekarang, di zaman sekarang ini, semua orang udah bisa kayak memiliki medianya, sehingga akhirnya kayak media besar itu pun mulai lebih prefer untuk hire jurnalis yang bisa membuat berita dengan cepat, dengan clickbait. Ya, kualitas medianya sekarang seperti ini. Makanya orang-orang yang penyuka teori konspirasi atau konspirasi edik kayak gitu, itu juga sekarang udah banyak sekali. Makanya kayak temanku ini juga, kenapa dia bisa berpikir seperti itu, ya karena dia mengkonsumsi sesuatu yang sifatnya itu kayak hal-hal yang buruk aja, dan ya itu dampak dari media gitu loh. Kita jadi nggak melihat indahnya dunia. Padahal kalau kita berbicara soal katakanlah gini lah, kiamat atau Indonesia bubar gitu ya, krisis. Kalau kita melihat sejarah, bukan melihat media. Kalau media itu kan kesannya kayak apa yang terjadi masa kini itu adalah sebuah peristiwa yang besar. Aku melihat media itu kayak gitu, kayak menekankan apa yang terjadi sekarang itu adalah sebuah peristiwa yang besar yang tidak akan terjadi pada tahun berikutnya. Padahal kalau kita mau belajar sejarah, kayak krisis
kayak kemudian contoh lah, kiamat bagi para pekerja karena AI itu pernah terjadi. Kayak contoh lah, krisis. Kita berulang kali dunia itu mengalami krisis, gak hanya cuman sekarang aja. AI, bagaimana dulu kakek nenek kita, buyut kita, itu mengalami layoff, pemecatan gara-gara adanya revolusi industri. Ya kan? Jadi kayak sebenarnya itu tuh cuma diulang-ulang. Histori itu benar-benar memprediksi apa yang terjadi di masa depan. Tapi kesannya media itu mengatakan bahwa wow, ini adalah berita yang sangat besar dan ini tidak akan terjadi. Besok aku akan membahas itu di jalan pagi esok hari ya. Semoga jalan pagi lagi ya, bukan jalan siang ya. Karena sudah pasti lebih enak jalan pagi sih. Kalau panas kayak gini, siang kayak gini kurang enak, udaranya juga kurang bagus. Oke, kita udah sampai sini. Sampai jumpa di jalan selanjutnya.